Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Saudara-saudari, kita dapat berbicara tentang memenuhi hukum dalam dua cara. Dengan melakukan segala sesuatu yang diminta oleh hukum, atau dengan melengkapi atau menyempurnakan apa yang kurang dari hukum itu. Saudara-saudari, Yesus melengkapi hukum perjanjian lama dengan hukum kasih yang baru untuk saling mengasihi seperti Ia telah mengasihi kita. Yesus menggenapi hukum bukan hanya dengan memenuhi masing-masing dari banyak aturan, tetapi dengan menunjukkan di mana semua aturan berakhir dalam mengasihi Tuhan di atas segalanya. Saudara-saudari, ketika kita mematuhi hukum cinta, kita memenuhi semua hukum. Hukum baru yang meliputi segalanya, yakni hukum cinta sampai ke ujung bumi. Tidak ada makhluk ciptaan di alam semesta yang berada di luar hukum cinta atau kasih seperti yang Yesus ajarkan. Tidak ada makhluk, bahkan yang terkecil sekalipun, yang luput dari tuntutan hukum kasih ini. Apakah kita yakin dalam hati dan tindakan kita bahwa hukum kasih atau cinta meminta kita untuk mencintai semua orang, bukan hanya keluarga kita, sahabat kita, dan mereka yang memperlakukan kita dengan cara yang benar? Mencari kesempurnaan. Saudara-saudari, perintah-perintah dari hukum lama seperti yang dicontohkan dalam 10 perintah Allah, misalnya jangan membunuh, jangan berzina, dan lain sebagainya, adalah larangan berat. Sedangkan perintah Yesus misalnya untuk tidak menunjukkan kemarahan, tidak memiliki nafsu dalam hati, mau mengampuni musuh kita, dan lain sebagainya, memiliki ekspresi yang lebih halus. Dan karena itu seringkali perintah Yesus lebih sulit untuk ditaati. Menjalankan perintah-perintah Yesus dengan motivasi yang tepat dan sikap yang penuh perhatian dan berdedikasi adalah membuat seseorang menjadi luar biasa. Memiliki kasih sebagai motivasi dari semua tindakan kita, itulah yang dikehendaki oleh Yesus. Saudara-saudari, semoga melalui firman Tuhan pada hari ini, kita semakin mentaati apa yang Yesus kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita
kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.